swasta. Tapi ini untuk kesekian kali saya ke Perpusnas. Tapi dulu saya pernah pernah support internet di Perpusnas, perusahaan saya. Walaupun akhirnya dapat surat cinta, nggak jadi lagi gitu ya, berakhir kontrak sudah. Tapi tetap hubungan kita tetap baik ya, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau Bapak Kepala katakan tadi teman-teman Perpusnas pinter-pinter, saya akui saya pernah kenal teman-teman pinter-pinter Pak. Ya. Berbicara mengenai APJI, APJI ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kita beranggotakan kurang lebih 500 penyelenggara jasa yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kita punya member atau anggota non penyelenggara jasa, yaitu sekitar kurang lebih 1.800 yang terdiri dari mulai dari pemerintahan, pendidikan, terus kesehatan, perbankan, dan juga TNI, kepolisian gitu ya. Kenapa mereka bisa jadi anggota APJI? Karena APJI satu-satunya asosiasi yang ditunjuk oleh APNIK sebagai pengelola IP di Indonesia. Jadi nanti Pak Aben juga akan menjelaskan APNIK seperti apa secara garis besar, terus juga NIR seperti apa. Dan juga kita punya data center, dan juga kita punya exchange yang tersebar di seluruh Indonesia, 14 exchange. Dan juga kita punya 14 pengurus wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ini terus bertambah. Izin Pak, saya akan bawa mengenai kalau tadi Pak Kepala sudah menyampaikan di depan gitu ya, mungkin saya akan membawa mengenai mendorong transformasi digital. Karena ini yang selalu sampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana kita bisa mendorong transformasi digital secara cepat. Next-nya. Slide selanjutnya. Kalau kita lihat premises, sebenarnya kalau kita lihat bahwa mau tidak mau transformasi digital di masa pandemi ini memang harus berjalan secara cepat ya. Pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat selain membawa hal yang negatif, juga membawa hal yang positif gitu ya. Hal yang positif itu apa? Yaitu bagaimana kita mau tidak mau harus cepat bisa bertransformasi digital. Kalau dulu kita paling susah diajak untuk meeting online, ya sekarang orang lebih senang diajak meeting online karena kondisi macet dan semuanya efisiensi waktu. Kalau dulu kita paling susah diajak untuk yang namanya belajar secara online, ini paling susah gitu ya. Training secara online, habis itu webinar secara online paling susah. Kalau kita nggak tetap muka, itu paling susah gitu ya. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau memang kita harus melakukan hal tersebut. Ternyata di Maret 2020 kemarin gitu ya, begitu kita dipaksakan harus melakukan hal tersebut, mau tidak mau ya kita lihat bahwa banyak warga negara Indonesia juga bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana mereka harus mau tidak mau harus melakukan transformasi digital. Next-nya. Okay. Kondisi saat ini, kalau kita lihat ini mungkin viral, ini salah satu foto yang saya ambil viral ya, bagaimana para adik-adik kita sekolah itu mereka belajar di jalan. Belajar di jalan maksudnya bukan mereka bolos dari sekolah, tapi mereka bagaimana mereka harus nyari sinyal gitu ya. Ada kalau kita lihat juga viral mereka sampai naik pohon, terus juga mereka sampai harus turun gunung nyari sinyal hanya untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, masih banyak daerah-daerah di seluruh Indonesia itu yang memang akses internet belum terjangkau, sehingga saat pandemi seperti ini akses internet menjadikan sebuah fasilitas pendidikan yang paling penting. Ada sekitar 287.000 dari total 361.000 sekolah atau sekitar 75% yang telah melayani internet masih perlu peningkatan kualitas. Maksudnya ini adalah kualitas
kalau kita belajar online gitu ya, apalagi kondisi sekarang ini pun walaupun jangan kata di daerah-daerah tapi di Jakarta sendiri gitu ya. Kalau pagi itu koneksi internet kalau memang dipakai begitu banyak orang di rumah, kalau terjadi kelambatan pasti itu akan jadi sebuah isu juga, apalagi di daerah-daerah lain gitu ya. Nah dan juga ada sekitar 12.548 desa yang memiliki internet atau memang sama sekali blind spot gitu ya. Nah ini yang menjadi sebuah PR buat kita AGI yang anggotanya sekitar kurang lebih 500 anggota di seluruh Indonesia. Sebenarnya PR yang lain kemarin kita sempat ngobrol juga dengan teman-teman perangkat keras gitu ya. Masalah pendidikan ataupun masalah belajar jarak jauh itu bukan hanya masalah internet aja, tapi juga masalah yang namanya perangkat kerasnya atau gawinya. Bayangkan kita aja di rumah gitu ya, saya bayangkan di rumah itu anak 2 sekolah gitu ya, terus barengan istri juga online gitu ya, saya juga online pagi gitu ya, jadi harus punya 4 perangkat gitu ya, yang harus ada gitu ya, nggak mungkin berbagi-bagi gitu ya. Nah ini kemarin sempat kita minta juga ke teman-teman, ke Menteri Pendidikan, bisa tidak jam sekolahnya itu diatur gitu ya, jadi SD, SMP, SMA, kalau nggak kasihan juga gitu. Karena tidak semua masyarakat juga mampu untuk membeli perangkat pendukung hardware ya, baik itu handphone ataupun laptop untuk anak-anaknya gitu ya. Saya sendiri secara pribadi juga mengalami hal tersebut gitu ya. Pagi-pagi harus sama-sama online, semua online gitu ya. Dan ini jadi sebuah PR yang berat juga buat kita semuanya. Dan juga ini ada biaya operasional paket data untuk guru atau murid. Kemarin dari Mendikbud juga memberikan kuota. Sekarang kembali lagi, bukan kita tidak setuju dengan kuota internet, kita sangat setuju. Tapi apakah ini sudah menyelesaikan masalah, terutama untuk daerah-daerah yang memang tidak tercover internet ya. Kalau memang daerah-daerah kita katakan tadi ada 12.548 desa gitu ya. Ini membagikan kuota bagaimana caranya gitu ya. Jadi kalau memang, dan belum juga daerah-daerah yang masih koneksinya itu ada koneksi tapi kondisinya itu masih 2G. Ini menjadi sebuah masalah juga. Nextnya, ya. Kalau kita ini menuju ke sebuah digital nation, yang paling penting, yang fondasi yang paling penting yang harus kita perkuat adalah dari infrastruktur. Jadi bagaimanapun bagusnya sebuah aplikasi gitu ya, kalau memang infrastrukturnya tidak ada atau memang infrastrukturnya kurang bagus, ini menjadi sebuah permasalahan juga. Setelah infrastruktur, baru ada yang namanya aplikasi jalan. Terus di atasnya ada baru ada dari sisi pemerintah memiliki kebijakan, regulasi dan peraturan. Nah nanti setelah itu baru berjalan dengan ekonomi digital, terus masyarakat digital, baru nanti kita menuju ke digital nation. Jadi fondasi yang paling penting adalah di infrastruktur. Maka beberapa, kalau kita bicara melihat bahwa beberapa mengenai program Smart City gitu ya, saya melihat program Smart City udah 10 tahun lebih di Indonesia jalannya memang seperti jalan di tempat. Kenapa? Karena memang dari sisi infrastruktur banyak yang belum siap. Hanya kota-kota besar yang masih hanya kota-kota besar yang baru siap infrastruktur, tapi banyak sekali daerah-daerah terutama desa yang masih memang infrastrukturnya sama sekali belum ada gitu. Nextnya, ya ini Indonesia Internet Exchange ya. Nanti trafficnya berapa besar nanti akan disampaikan oleh Pak Ben juga ya. Kita punya 14 Indonesia Internet Exchange yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ini akan terus bertambah gitu ya. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini ada, kalau di Jawa itu ada Jakarta pusatnya, terus ada di Surabaya, Semarang, terus juga ada di Jogja, di Bali, terus juga Kalimantan sama Makassar. Di daerah Sumatera juga kita sudah siapkan, seperti di daerah Medan, terus juga di Palembang, dan juga di Pekanbaru ya. Terus juga kita akan siapkan di Manado, dan ini terus bertambah sampai Indonesia Timur, sampai ke Papua juga. Nah ini Indonesia Internet Exchange ini cukup membantu untuk akses internet akan lebih cepat. Jadi kalau Indonesia Internet Exchange ini sistemnya itu adalah bagaimana kita mengakses konten lokal itu nggak perlu muter ke internasional.
Jadi cukup di lokal gitu ya. Dan kalau dulu kita motor internasional, kadang-kadang istilahnya kalau memang kita mau ke gedung sebelah, kita harus muter dulu jalan gitu ya baru masuk ke gedung sebelah. Tapi dengan Indonesia Internet Exchange trafficnya nggak perlu internasional, jadi dia tetap connect di exchange. Begitu kita mau akses ke tetangga sebelah, itu akan butuh waktu yang lebih cepat. Nextnya, ya. Kalau kita lihat dari traffic selama masa COVID saat ini itu ada kenaikan traffic internet sekitar antara 15-20% gitu ya. Terus juga untuk traffic domestik gitu ya, ada kenaikan sekitar kurang lebih 40% ya, dibandingkan sebelum diberlakunya aturan pemerintah mengenai pelajar. Dan juga penyebab kenaikan traffic ini ada beberapa CDN yang sekarang sudah terkonek di IX-nya. Ada Facebook, terus ada Akamai, ada AliCloud, terus ada Cloudflare ya, dan ini akan menyusul beberapa CDN lagi yang akan connect di API. Dan total sekarang traffic Indonesia itu kita ada dua Indonesia Internet Exchange itu. Yang pertama IX API yang dikelola oleh API, dan juga ada OpenIX, itu totalnya kurang lebih sekitar 2000 GB atau 2 tera per bulan gitu ya. Nah, ini mimpi kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bagaimana kedepannya traffic lokal akan jauh lebih tinggi dibandingkan traffic internasional. Jadi kita tidak lagi selalu tergantung dengan negara-negara tetangga. Mimpi kita di RG memang bagaimana Indonesia kedepannya menjadi internasional hub untuk internet. Nextnya, ya. Kalau kita melihat traffic yang paling tinggi itu adalah aplikasi layanan belajar berbasis daring atau e-learning gitu ya. Ini pertumbuhannya mencapai sampai 1000% dibandingkan dengan sebelum pandemi gitu ya. Cukup tinggi Bapak. Ya, tapi disayangkan juga bahwa aplikasi-aplikasi ini masih menggunakan aplikasi-aplikasi luar gitu ya. Semoga nanti Perpusnas punya aplikasi belajar Pak gitu ya. Jadi bisa digunakan juga oleh adik-adik kita. Terus juga kita berharap juga, saya juga sangat senang tadi melihat bagaimana Perpusnas punya tadi apa Pak? Indonesia One Set. Ya, Indonesia One Set gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu untuk masyarakat untuk menulis paling kurang. Kalau membaca banyak gitu ya. Jadi menulis, dan walaupun menulis banyak juga, tapi banyak juga yang menulis berita-berita hoax gitu ya. Yang baca berita hoax juga banyak juga gitu ya. Tapi bagaimana dengan program-program tersebut dengan Perpusnas bisa mendorong masyarakat untuk rajin menulis berita-berita yang mengandung hal yang positif. Dan juga melihat ada aplikasi konferensi video yang pertumbuhan mencapai 100%. Dan juga ada aplikasi layanan sosial media cenderung stabil. Ini pertumbuhannya sebesar kira-kira sekitar 30%. Jadi seperti WhatsApp, Line, Telegram gitu ya. Dan juga ada streaming TV yang didominasi oleh layanan YouTube, terus Netflix yang lonjakan traffic mencapai angka 15% gitu ya. Dan untuk layanan games online pertumbuhannya mencapai kurang lebih 30%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa aplikasi layanan belajar berbasis daring ini ya, ini yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi. Nextnya, ya. Kalau kita melihat bahwa penetrasi internet sebagai kunci pembuka, Indonesia ini memang dari sisi pengguna internet itu termasuk salah satu negara yang cukup tinggi, ya. Tapi kita transformasi digital kita masih jauh dibandingkan beberapa negara lain. Isunya kembali lagi adalah isunya tetap di infrastruktur. Nah, mau tidak mau, kalau memang kita tidak bisa mentransformasi secara cepat, ini akan menjadi sebuah ancaman kita untuk hilangnya daya saing dengan negara-negara luar. Dengan bagaimana caranya, dengan mencermati berbagai kendala dalam mendorong percepatan transformasi digital, maka perlu pendekatan sinergi multi stakeholder. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri juga, gitu ya. Tapi dari semua multi stakeholder harus turun untuk bagaimana mempercepat transformasi digital ini biar bisa berjalan cepat. Next ya. Nah, ini ada dari ABI punya program yang namanya Desa Internet Mandiri.
Jadi program kita beri nama ini program Desa Internet Mandiri 2020. Sebenarnya program ini kita inisiatif sebelum kondisi pandemi. Jadi kita nggak pernah tahu waktu itu tahun 2019 gitu, karena saya coba jalan beberapa daerah, ternyata banyak banget desa-desa yang memang masih belum punya kondisi internet, sehingga kita buat sebuah program namanya Desa Internet Mandiri. Nah, Desa Internet Mandiri ini sebenarnya bentuk kerjasama antara anggota ABJI dengan desa-desa. Kalau kita lihat sekarang itu desa itu punya dana desa, satu desa bisa mencapai 3M gitu ya per tahun gitu ya. Nah, dengan program Desa Internet Mandiri ini bagaimana desa-desa tersebut yang benar-benar blank spot gitu ya. Kita kalau kita lihat sekarang tuh ada namanya desa yang masuk 3T. Tapi ada juga desa yang tidak masuk 3T tapi kondisinya sama seperti 3T. Maka kita sampai sekarang tidak pernah tahu parameter desa 3T itu seperti apa sih. Tapi kita tidak pernah mempermasalahkan kondisi tersebut, tapi dengan kerjasama antara anggota ABJI dengan desa yang mereka punya dana desa lewat BUMDesnya, akhirnya desa-desa yang 12.000 desa itu bisa terlayani dengan kondisi internet ya. Kalau kita lihat ada desa yang memang yang mereka butuhkan adalah data gitu ya. Mereka nggak butuh yang namanya 2G gitu ya. Tapi bagaimana butuh data, karena apalagi sekarang telepon juga voice over data dan semua basis data. Nah, ini kita dorong dan beberapa daerah juga sudah terpasang. Bentuk kerjasamanya adalah bagaimana mengajak desa untuk berbisnis internet ya. Tentu dengan teman-teman anggota ABJI. Nextnya. Nah, ini Desa Internet Mandiri gitu ya. Jadi ada beberapa, ini saya ambil salah satu contoh, yaitu pegelaran jaringan di Sumatera Barat gitu ya, yang mencakup dua desa dengan kebutuhan berbeda gitu. Terus juga ada pegelaran jaringan yang kemarin kita juga sudah sampai di Papua, di Jayapura gitu ya. Ini dua desa, sebenarnya sekarang ada 5 desa dan 4 desa sudah terkoneksi dengan internet. Di Papua itu, di Jayapura, khususnya di Jayapura itu ada 5 desa. Itu sama benar-benar blank spot. Baru kita pasang sekarang ada 4 desa gitu ya. Sampai mereka mengatakan 70 tahun lebih Indonesia merdeka, mereka baru merasakan merdeka seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk menikmati layanan yang ada, bukan hanya di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera, tapi termasuk juga di daerah-daerah yang terpinggir gitu, karena mereka masyarakat warga negara Indonesia. Dan di Papua, saya kemarin ketemu dengan teman-teman di Papua, ada cerita yang cukup lucu juga gitu ya. Mereka mengatakan bahwa sinyal di Jayapura ada Pak, tapi kalau Pak Jokowi datang, tapi kalau begitu Pak Jokowi pulang, sinyal ikutan pulang juga. Nah, ini menjadi sebuah kritikan juga dari mereka. Berarti kan selama ini mungkin Bapak Presiden nggak pernah tahu kondisi seperti apa. Mungkin kalau memang laporan dari bawah, ya pasti laporan akan bagus-bagus terus gitu ya. Tapi kondisi di sana gitu ya, seperti yang sekarang Pak Jokowi datang, sinyal datang, Pak Jokowi pulang, sinyal pulang. Itu kata orang Papua gitu ya. Orang Papua bilang itu harga sinyal berapa kita akan beli gitu ya. Atau mereka cukup ya kaya juga gitu ya. Kalau mereka katakan kalau di Jakarta di itu bahan BBM naik, ribut demo di kita berapapun kita beli gitu. Nah, antusias mereka itu cukup baik gitu ya. Begitu kemarin kita pasang di sebuah desa di Jayapura, di kantor desanya, terus internet itu disuplai ke sekolah-sekolah gitu ya. Akhirnya sekolah-sekolah tersebut bisa punya kondisi internet untuk mereka belajar online gitu ya. Nah, dan kemarin awal terpasang setiap minggu tuh mereka Zoom sama saya gitu ya, saking senangnya gitu mereka Zoom. Nah, ada sebuah PR memang setelah internet terpasang, karena teknologi kalau kita melihat memasang internet di sebuah daerah tuh nggak susah juga ya. Tapi PR kita yang paling berat itu adalah bagaimana agar internet itu terisi dengan konten-konten yang berbau positif. Itu yang paling berat sebenarnya. Jadi setelah kita pasang tidak bisa kita tinggal aja Pak gitu ya. Karena internet kan seperti mata pisau gitu ya. Kalau pisau ini mau dipakai untuk yang positif bisa positif, mau dipakai untuk hal negatif juga bisa hal negatif gitu ya. Tapi setelah kita pasang internet, kita memberikan edukasi ya. Bagaimana lewat internet mereka, terutama untuk ekonomi digital di sebuah daerah itu bisa bangkit ya. Bukan lewat internet akhirnya membuka situs-situs yang berbau negatif, ujung-ujungnya akan menjadi sebuah PR lagi buat negara kita. Nextnya. Nah, ini adalah inisiatif internet sekolah gitu ya. Inisiatif internet sekolah ini muncul setelah program Desa Internet Mandiri sebelumnya jalan. Jadi kalau memang sebuah desa sudah masang internet lewat program Desa Internet Mandiri,
Terus ini bisa disuplai ke sekolah-sekolah yang seperti saya katakan tadi, sehingga bisa untuk mendukung internet pembelajaran secara jarak jauh. Terus bagaimana dengan kontennya? ABGI punya sistem yang namanya internet bersama. Bersama ini bersih, selektif, dan aman, gitu ya. Jadi kita punya sebuah yang nama DNS, gitu ya. Dan ini kita bisa melakukan filter-filter, apakah kita melakukan blacklist ataupun kita melakukan whitelist. Jadi whitelist itu kita blok semuanya. Habis itu yang akan kita buka konten-konten yang memang diperlukan untuk daerah tersebut, atau memang di sekolah-sekolah tersebut diperlukan konten apa yang harus bisa dibuka, gitu ya. Nah, yang kalau kita melihat juga, misalnya contohnya di Perpusnas punya sebuah konten yang bisa di konten perpustakaan yang bisa disuplai ke daerah-daerah, ini cukup bagus juga, gitu ya. Jadi semoga kita bisa mempromosikan juga konten-konten dari Perpusnas ya Pak ya. Jadi nanti kita selain program desa internet mandiri berjalan, terus konten-konten apa, gitu ya, kita bisa langsung endorse ke teman-teman yang di daerah atau di desa. Nextnya. Nah, ini inisiatif ABGI Free Wi-Fi. Ini akan segera jalan. Ini program baru banget, gitu ya. Lagi coba kita susun modelnya seperti apa, karena jumlah anggota kita 500 penyelenggara jasa internet yang tersebar di Indonesia. Paling tidak nanti kita minta satu anggota minimal satu wifi yang dipasang free di daerah masing-masing. Daerahnya mereka bisa milih apakah di public area, apakah di di sekolah atau tempat ibadah, itu bebas mereka milih memasang di mana, gitu ya. Minimal satu, gitu ya. Tapi kemarin kita lihat bahwa teman-teman juga semangat, mereka ada mengasih sampai 50 wifi gratis ke masyarakat, gitu ya, gitu. Nah, ini terus ini lagi coba kita jalankan. Semoga dengan inisiatif ABGI Free Wi-Fi, daerah-daerah yang memang susah tercover, gitu ya, apa tidak ada koneksi internet. Nextnya. Nah, ini foto bagaimana di daerah Sumatera Barat, gitu ya, pemasangan kita menggunakan VSAT. Jadi kenapa saya taruh VSAT? Ini kondisi yang paling sulit di daerah-daerah yang di belakang gunung, gitu ya. Optik udah sangat nggak mungkin, radio juga nggak mungkin, makanya kita taruh adalah VSAT, gitu ya. VSAT ini kalau memang ini bisa menyangkau semua seluruh wilayah Indonesia, baik itu di belakang gunung maupun di lembah, gitu, dengan VSAT. Tapi ini VSAT yang kita harapkan adalah VSAT sistemnya ATS yang terbaru, yang throughputnya juga sudah bagus. Kemarin kita coba di Jayapura, ternyata throughputnya latensinya lumayan bagus, throughputnya juga bagus, karena kita coba tes untuk melakukan beberapa aplikasi seperti conference meeting, gitu ya. Nextnya, nah ini di Sumatera Barat yang sudah saat ini sudah berjalan, gitu ya. Terus juga di daerah Papua, gitu ya, ini yang baru terpasang, gitu ya, ini sambutannya cukup bagus, gitu ya. Ini desa perjalanan lautnya ini bukan laut, sungai, gitu ya. Kita harus menelusuri sungai itu kurang lebih sekitar 5 jam untuk sampai ke desa tersebut. Ini benar-benar blind spot, gitu ya. Kalau listriknya mereka sampai siapkan 1 genset, gitu ya, dan kedepannya mereka akan siapkan solar cell, gitu ya. Nah, nextnya ini pemasangannya, gitu ya. Kalau kita lihat ini pemasangan dari rumah, juga melayani rumah-rumah, gitu ya. Nah, nextnya, nah ini di sebuah rumah kita pasang. Nah, ini bisa distribusikan ke daerah-daerah di sebelahnya, gitu ya. Oke, nextnya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini bentuk dari kita ABGI, bagaimana kita mendorong transformasi digital agar bisa berjalan baik. Infonya ada desa.internet@abgi.org.id. Kalau memang Bapak Ibu punya sebuah desa yang benar-benar blind spot, bisa di email ke sini, gitu ya. Nanti kita akan coba follow up ke desa tersebut, gitu ya. Yang kita manfaatkan di sini adalah yang kita manfaatkan di sini adalah dana desa, ya, dana desa yang diberikan oleh pemerintah lewat dan kita bekerja sama dengan BUMDesnya. Terus desa-desa memang kalau memang ada info ini desa tersebut sekolahnya belum punya koneksi internet, gitu ya. Nah, kita akan coba follow up, ngomong dengan teman-teman di daerah-daerah tersebut, terutama kepala daerah, gitu ya. Ini bisa dicoba juga. Jadi kalau memang ada info daerah-daerah mana blank spot, bisa di email ke desa.internet@abgi.org.id. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, kasih khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.